Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel ini, channel yang membahas seputaran ikan mas koki atau goldfish. Dan pada kesempatan kali ini, admin akan share tentang berapa ekor sih idealnya ikan mas koki dalam satu tank. Dikarenakan banyak banget penghobi yang menaruh ikan koki dalam satu tank itu sangat banyak. Memang terlihat sangat lucu, sangat menggemaskan, tapi di sisi lain itu sangat menyiksa bagi ikan mas koki. Dan juga para penghobi pasti bakal bertanya, menyiksanya gimana sih Min? Kan ini tuh lucu loh, banyak banget ikan mas koki gemoy-gemoy dalam satu tank. Oke, kita lihat seperti ini. Ini adalah penampakan tank 45 tinggi, 70 panjang, enggak termasuk kepada filter samping ya. Dan ke belakangnya atau lebarnya adalah 30 cm. Kita bisa lihat satu ikan mas koki ini berenang secara luasa. Kalaupun gimana sih, saya ini belepotan, kalau dikasih makan juga enggak paribut dengan yang lain. Ini contoh yang kedua adalah 2 ekor mas koki. Bisa kita lihat berenangnya masih terlihat lancar, menyenangkan, nggak ada saling senggol. Kalau orang mah saling sikut. Bayangin aja, ini adalah rumah kalian atau rumah sahabat Aklema dihuni oleh 2 orang, dan sekarang adalah contohnya ketika suatu rumah dihuni oleh 3 orang. Masih terasa agak lega kalau Sundanya, atau luas, bisa dengan leluasa, dan juga tidak saling senggol. Dan kedepannya seterusnya video ini akan ditambahkan 1 ekor demi 1 ekor ikan mas koki. Memang terlihat lucu, kata admin juga terlihat lucu, dan kalau kita lihat itu bikin fresh. Cuman sisi negatifnya yang pertama, ketika kita memberikan pakan kepada ikan mas koki, alhasil ikan mas koki yang gembul atau segut dalam makannya itu nomor 1 lah, itu akan mendominasi. Dan juga jika ikan yang tidak aktif atau kurang aktif itu akan tereliminasi. Oleh sebab itu, pertumbuhan ikan yang agresif terhadap makanan akan tumbuh cepat daripada ikan yang agak kurang lincah. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah akan terjadi gesekan-gesekan antara ikan satu dengan ikan yang lainnya. Itu akan membuat contoh dorsal patah, terus ekor-ekor agak melengkung. Itu dikarenakan biasanya saling dorong atau ada satu ikan yang kepepet, bukan kepepet ya bahasanya, itu terdesak ke samping. Dan jika dia itu memberontak, otomatis selalu ada sirip belakang ataupun dorsal yang patah. Contohnya adalah ikan yang kecil yang rostyle, itu dikarenakan patah akibat adanya dorongan dari ikan lain. Dan ini ketika kita masukkan semua, bisa dilihat saling berdesakan, tidak ada space yang bisa membuat ikan leluasa berenang leluasa. Ketika dia berenang dikit, tabrakan. Ketika dia berenang dikit, tabrakan. Dan juga kotoran ikan pastinya akan menumpuk. Banyak sekali dari kasus sahabat-sahabat Aklema ketika ikut ikan itu banyak dalam sebuah tank atau akuarium, maka penyakit pun akan cepat datang. Oleh sebab itu, admin merekomendasikan jika satu tank itu dihuni setidaknya ada space atau ada jarak antara satu ikan dengan ikan lainnya. Agar apa sih Min? Yang pertama agar untuk pertumbuhan, dan yang kedua untuk kerapihan si ikan. Jadi nggak berdesak-desakan, itu membuat ikan rapi. Contohnya juga kalau kita lihat penghobi dan juga petani, kenapa sih di penghobi atau breeder asli itu ikannya rapi-rapi? Dikarenakan ikannya tidak saling desak-desakan. Berbeda dengan petani, dalam suatu kolam itu bisa banyak, bahkan ribuan ikan ada di sana. Otomatis ikannya nggak rapi-rapi. Hanya itu yang bisa membedakannya.
Dan untuk sahabat Aklema bisa dinilai sendiri apakah tank itu untuk lucu-lucuan atau untuk progres ke depannya agar ikannya sehat, umurnya panjang, dan dilihatnya pun enak. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari admin. Untuk sahabat Aklema semua, jangan sampai sahabat Aklema mengesampingkan keselamatan si buncit atau ikan mas koki demi untuk lucu-lucuan dalam sebuah akuarium, karena itu sangat menyiksa untuk ikan mas koki. Meskipun ada segelintir para penghobi yang berbeda pendapat, sepertinya ikan saya terserah saya, mau gimana pun juga terserah saya, toh saya hanya untuk penghilang stres dan lucu-lucuan saja. Perlu diingat, ikan ini adalah makhluk Tuhan juga. Kita harus benar-benar merawat mereka dengan baik, memberi pakan mereka dengan baik. Toh jika pun progres kita bagus ke depannya, itu akan menguntungkan kita. Tapi sebaliknya, jika kita tidak merawatnya dengan baik, kita tidak sediakan tempat dengan baik, makanannya pun juga tidak baik, itu akan merugikan kita. Seperti admin di sini, saya juga penghobi, tapi jika ada orang yang ingin membeli, langsung diserok atau dibungkus, dikarenakan ikan yang rapi adalah mempunyai harga yang sangat bagus daripada ikan yang tidak rapi. Itu adalah contohnya. Oke, sampai di sini saja. Semoga sahabat Aklema bisa meniru apa yang admin sebutkan. Dan jika ada yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.